Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang bersama kakak alumni dari SMP Kun Fayakun yang sekarang sudah SMA, ya kelas 11. Boleh Kak dikenalin dulu Kak, siapa namanya Kak? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurelia Natasha Putri, biasa dipanggil Aurel. Oke, baik. Jadi saya manggil Kak Aurel ya. Oke, Kak Aurel, izin ya, saya ingin bertanya ya sedikit demi sedikit lah tentang Kak Aurel ya. Sekarang Aurel sekolahnya di mana? Sekarang saya di SMA Negeri 1 Babelan. Negeri 1 Babelan, Semansa ya? Iya. Semansa, baik. Selanjutnya saya mau tanya lagi tuh, apa yang Kak Aurel suka tentang sekolahnya Kak Aurel yang sekarang ya? Dari Semansa ya? Ya, dari Semansa. Kalau dari aku sih Semansa tuh kayak tempat aku nemuin banyak teman-teman yang asik, yang seru-seru banget. Baik. Jadi mungkin yang aku suka dari sekolah itu kayak pertemanan sekolahnya. Terus aku juga di sekolah kan ikut organisasi. Jadi di situ tuh kayak di sekolah itu aku bisa jadi lebih baik, jadi bisa tempat buat berkembang. Lebih aktif lagi ya? Iya. Karena dulu ini Kak Aurel ketika di SMP ketua OSIS. Hebat ketua OSIS. Belum ada yang bisa nyaingin nih sampai sekarang. Oke, pertanyaan berikutnya adalah ini bagaimana nih Kak Aurel mengatasi stres atau tekanan di sekolah yang sekarang ini? Gimana sih caranya? Kalau aku sih ya kalau lagi stres atau ngerasa capek itu paling pertama-tama aku kasih waktu buat diri aku sendiri buat ngerasain apa sih yang sebenarnya aku rasain. Terus biasanya aku kayak ngasih space dulu ke orang-orang lain karena takutnya mungkin karena aku lagi capek jadi kebawa emosi perasaan. Jadi tindakan aku tuh kurang mengenakan lah buat orang lain. Jadi sebisa mungkin itu sih yang aku jaga, kasih space buat diri sendiri sama biar lebih tenang aja. Oke, siap. Hebat. Selanjutnya, nah ini apa yang Kak Aurel pelajari dari kesalahan atau kegagalan yang Kak Aurel alami selama ini? Gagal itu wajar ya, karena betul. nggak mungkin selama kita hidup tuh nggak pernah gagal. Ya, betul. Kalau misalnya aku abis gagal atau ya gagal, paling yang aku pelajarin tuh itu adalah suatu bentuk hal atau hal yang bisa dievaluasi. Jadi dari kegagalan itu aku bisa mengevaluasi kira-kira di mana sih letak kesalahannya, di mana sih yang harus diperbaiki. Aku juga jadi bisa mengidentifikasi, kayak bisa mencoba berbagai cara lain sampai udah lebih baik lah setidaknya kayak gitu. Oke, Aurel keren jawabannya. Selanjutnya, nah ini agak sedikit tentang emosional juga sih, tentang ego ya. Bagaimana caranya Kak Aurel itu membangun hubungan dengan teman-teman Kak Aurel, entah itu hubungan yang sedang berantem atau hubungan yang harmonis. Nah itu bagaimana caranya tuh buat ngebangun hubungan itu? Alhamdulillahnya teman-teman aku sekarang baik-baik banget ya. Jadi kayak di kelas 11 ini aku dikelilingi sama teman-teman yang baik, yang suportif. Jadi pertemanannya tuh sehari-hari terasa harmonis. Cuma kalau misalnya lagi ada berantem itu paling ya aku mempertanyakan sih, maksudnya aku tipe orang yang langsung nanya salah aku di mana biar bisa diperbaiki sih itu. Karena menurut aku komunikasi itu penting ya dalam pertemanan juga. Jadi langsung tanya ini. Iya. Salah enggak gitu ya? Enggak langsung juga sih. Sebenarnya kayak tergantung keadaan aja. Kalau misalnya keadaannya kerasa aku tahu nih aku yang salah, berarti aku bakal langsung minta maaf. Cuma kalau misalnya ada di suatu keadaan yang membingungkan yang kayak dipertanyakan lah gimana, itu paling aku nanya dulu sih. Oke, hebat Kak Aurel ini ya. Nah selanjutnya, nah ini bagaimana caranya Kak Aurel mengelola waktu dan prioritas. Itu gimana caranya tuh? Apakah harus waktu kita di sekolah dulu atau waktu kita yang di rumah dulu? Nah itu gimana caranya tuh? Kalau aku mengatur waktu sih tergantung di mana aku berada ya. Jadi kalau misalnya aku lagi di rumah, yang aku prioritaskan itu hal-hal yang emang harus aku laksanakan di rumah, kayak membantu orang tua, terus mengerjakan tugas sekolah. Itu biasanya kalau di sekolah ya tergantung, misalnya aku ngerjain tugas itu
aku urutin dulu dari yang terpenting sama yang terdekat, deadline pengumpulannya. Terus kalau misalnya ada waktu senggang atau ada ya waktu luang itu karena aku join organisasi juga kan. Aku biasanya sambil ngerjain tugas OSIS juga sih. Jadi kayak ya bareng-bareng kalau misalnya di kelas lagi ada jam kosong atau udah nggak masuk terus tugasnya udah selesai, paling pindah ke OSIS buat ngerjain tugas di sana biar nggak bertabrakan. Oh gitu. Hebat nih Kak Aurel ya. Dia sudah kayak sudah kayak orang kerja ya. Pergi gelap pulang gelap ya. Ini nggak apa-apa itu buat menuntut ilmu ya. Selanjutnya nah ini nih yang saya suka nih, yang saya tunggu-tunggu nih jawaban dari Kak Aurel nih ya. Apa yang Kak Aurel sukain tentang diri Kak Aurel sendiri? Apa sih yang saya nanya dua deh. Apa yang paling disukai dan apa yang paling gak disukai dari diri sendiri? Nah itu. Wow. Kalau yang disukain ya, aku tuh ngerasa diri aku tuh cukup terbuka sama apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi mungkin kelebihan aku atau hal yang aku suka dari diri aku tuh aku peka sama keadaan sekitar. Jadi aku gampang memahami perasaan-perasaan orang yang ada di sekitar aku. Terus juga aku tuh suka karena aku berani menyampaikan pendapat aku berani buat menentang kalau emang menurut aku itu tindakannya itu salah, aku berani menentang, aku berani membela diri. Terus aku juga apa ya, aku ambisius sih anaknya, jadi kayak sebisa mungkin kalau aku punya tujuan itu bakal aku kejar sampai dapat, cuma nggak sambil nggak terlalu ambisius banget, jadi kayak masih ya udah masih bisa. Kalau yang nggak aku suka itu ada dong pastinya. Yang nggak aku suka sih aku suka memaksakan diri. Jadi kayak walaupun aku bisa mengatur waktu aku dengan baik, tapi kadang tuh kayak tetap berasa maksainnya gitu loh. Karena ya dari dulu sekolah di sini juga aku jarang banget izin, kalau selagi masih aku bisa usahakan aku bakal usahakan. Ya itu jadi kadang jadi pressure buat diri sendiri juga. Itu sih, sama terlalu mikirin orang lain karena peka juga kan. Jadi kayak gampang mikirin orang lainnya. Jadi akunya tuh kayak yaudah nanti aja. Berarti kalau tipe orang yang memikirkan orang lain tapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri gitu loh ya, kurang lebih. Ya kurang lebih sih. Kak Aurel ini salah satu anak yang kritis kalau saya bisa bilang ya. Dia berani menyampaikan pendapatnya dia. Nah itu bagus itu, bagus. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana caranya Kak Aurel menghadapi perbedaan pendapat atau konflik dengan orang lain? Itu gimana caranya tuh? Kalau perbedaan pendapat tuh kan pasti ada ya, karena semua orang itu pasti kepalanya beda-beda. Masa kayak apa yang ada di dalam isi kepala mereka kan gak ada yang tahu kecuali diri sendiri ya. Jadi perbedaan pendapat itu udah sering banget pastinya aku temuin. Kalau misalnya aku sendiri buat ngatasin perbedaan pendapat itu, yang pasti pertama aku mendengarkan. Mendengarkan dari pihak mereka kayak apa sih pendapat dari mereka. Terus kalaupun aku nggak akan membantah kalau misalnya itu mereka pendapat mereka tuh nggak sejalan sama pendapat aku, karena semua orang kan berhak dan punya hak buat berpendapat. Jadi sebisa mungkin untuk perbedaan pendapat sih aku selalu welcome ya. Oke, baik. Nah, terakhir ya, ini pertanyaan terakhir itu, apa tujuan Kak Aurel setelah lulus SMA? Apakah mau kerja atau mau kuliah atau mungkin mau merit kan? Jangan dulu ya. Jangan dulu ya, sekolah dulu yang benar ya. Kalau aku sih ya aku tipe yang mengejar pendidikan banget. Jadi untuk selesai sekolah nanti pastinya aku mau kuliah dengan untuk masuk ke jurusan yang aku minati, dan ya sambil ngembangin soft skill juga sih. Karena kan waktu bentar ya, makin sekarang tuh waktu kayak kerasa cepet banget. Jadi kalau bisa sambil ngelatih soft skill, kenapa enggak? Nah, tadi sempat dengar ya Kak Aurel katanya pengen kuliah di tempat yang sesuai dengan Kak Aurel minati ya. Itu kalau boleh tahu jurusan apa sih yang Kak Aurel mau minati ketika nanti di kuliah gitu? Waduh, kalau yang aku minati dari dulu ya, dari aku SMP bahkan aku tuh minat banget sama jurusan psikologi. Karena aku peka sama sekitar juga, jadi aku pengen ya benar-benar mengetahui lah gimana sih sebenarnya cara
menurut pandangan psikologi tuh kalau ada kejadian kayak gini kayak gimana. Oke. Hebat ya, Kak Aurel ini memang dari SMP. Bukan dari SMP ya, saya udah mengajar Kak Aurel dari SD. SD, SD kita udah ketemu, SD dan dipertemukan kembali di SMP dan sekarang sudah SMA. Memang Kak Aurel ini salah satu siswa yang kritis dan juga bisa saya bilang itu jenius ya, karena orang bodoh kalah sama orang pintar kalah sama orang cerdas, dan orang cerdas kalah sama orang jenius. Semoga Kak Aurel berada di orang yang beruntung ya, karena orang jenius cuma kalah sama orang yang beruntung. Ya, gitu. Jadi Kak Aurel ini memang orang yang hebat. Saya mengakui itu, Ya bahkan ini saya pun sampai agak sedikit gugup lah ya, karena public speakingnya memang dari SMP sudah bagus dan keren sekali. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya ya, dari Kak Aurel. Mungkin ada kata-kata yang mau diucapin nggak? Waduh, tiba-tiba ya ini ya. Paling apa ya, kayak kehidupan gak ada yang tahu, jadi jalanin aja hidup, eh, jalanin aja hidup yang ada di depan mata. Maksudnya kayak jangan terlalu banyak pikiran ke depan atau pikiran-pikiran di masa lalu. Cukup jalanin apa yang ada di hari ini, di detik ini, karena kalau kebanyakan pikiran atau pikiran itu lari terlalu jauh itu nanti bakal susah di kitanya. Jadi ya jalanin aja, lurus-lurus aja lah ke depan. Oke, siap. Dan Kak Aurel, terima kasih Kak Aurel untuk kata-kata hari ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.